Setiap anak tinggal di sebuah tempat dengan budaya dan pola kehidupan yang unik antar satu tempat dan yang lain. Agar Save the Children Indonesia bisa membawa perubahan yang berdampak positif dan jangka panjang bagi anak-anak, maka kita perlu melakukan program yang didasari pemahaman dan kesesuaian dengan kebutuhan, isu yang kompleks, dan konteks setempat. Sebagai contoh, di sebuah desa di Kalimantan Barat, Ibu Anissa menginisiasi pengelolaan dana simpan pinjam desa secara mandiri melalui VSLA atau Village Savings and Loan Association untuk mendukung pembangunan jamban bagi masyarakat desa, bermanfaat bagi kebersihan yang penting bagi anak-anak. Dengan inisiatif yang digagas bersama mitra setempat, program tersebut mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendekatan yang tepat dalam jangka panjang. Disinilah pelokalan berperan karena kita tidak dapat bergerak sendiri dan kita perlu melakukan pendekatan yang tepat dalam jangka panjang bersama mitra setempat. Apa sih pelokalan itu? Pelokalan merupakan proses untuk melakukan adaptasi dan pelaksanaan program dengan cara yang sesuai konteks, budaya, dan sistem setempat. Pendekatan ini memberdayakan dan memperkuat kapasitas mitra nasional dan lokal dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas program. Sehingga pendekatan program lebih tepat sasaran, berdampak untuk memenuhi hak-hak anak agar mereka sejahtera. Save the Children Indonesia sudah menyusun peta jalan pelokalan agar ke depan semakin memperkuat kapasitas mitra nasional dan lokal dalam memenuhi hak-hak anak Indonesia. Peta jalan pelokalan ini mencakup 7 dimensi di dalam pelokalan yang menggambarkan komitmen kita dalam pelaksanaan pelokalan bersama mitra dan mengukur sejauh mana tahapan pelokalan yang sudah kita lakukan. Pertama, pendanaan atau funding. Komitmen kita dalam pendanaan program dan peningkatan kapasitas organisasi mitra. Kedua, kemitraan, partnership. Komitmen kita untuk bekerja sama dengan mitra dalam program mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kita juga menjadi mitra yang memberi saran strategis dan membangun ekosistem kemitraan multipihak untuk mencapai tujuan dalam pemenuhan hak-hak anak. Ketiga, berbagi kapasitas atau capacity sharing. Komitmen kita berbagi kapasitas dan peran bersama mitra dalam pelaksanaan program, serta mendukung peningkatan kapasitas mitra agar semakin optimal. Keempat, revolusi partisipasi atau participation revolution. Komitmen kita melibatkan mitra, termasuk juga anak-anak dan masyarakat dalam program, memastikan mereka terlindungi dan bisa ikut berpartisipasi secara aktif. Kelima, mekanisme koordinasi, coordination mechanism. Komitmen kita memastikan keterlibatan seluruh mitra dan anak-anak untuk melakukan koordinasi aktif di tingkat lokal, nasional, dan global. Keenam, visibilitas atau visibility. Komitmen kita memastikan agar mitra nasional dan lokal lebih terlihat dan diakui publik atas kontribusi serta praktik baik yang mereka lakukan untuk memenuhi hak-hak anak. Ketujuh, kebijakan dan advokasi, policy influence and advocacy. Komitmen kita bersama mitra nasional dan lokal untuk mempengaruhi kebijakan dan melakukan advokasi yang berdampak positif bagi pemenuhan hak-hak anak demi mencapai dampak yang lebih besar. Upaya pelokalan juga bisa melipat tigakan dampak yang ada dengan partisipasi mitra nasional, lokal, serta anak-anak yang menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang, serta adanya kebijakan yang membawa dampak positif pada skala yang lebih luas. Upaya mencapai tujuan tersebut perlu melalui 5 tahap, mulai dari tahap tanpa pelokalan, pelokalan terbatas atau limited, pelokalan sebagian atau partial, pelokalan lanjutan atau advance,
sampai tahap paling tinggi, yakni dipimpin secara lokal atau locally led. 5 tahapan ini pada dasarnya menunjukkan adanya keterlibatan mitra lokal dalam pengambilan keputusan atau alokasi sumber daya dalam program yang dilakukan. Dalam peta jalan pelokalan, diharapkan pada akhirnya pelokalan Save the Children Indonesia dapat mencapai tahap locally led, dipimpin sepenuhnya secara lokal. Manfaat dari pelokalan tak hanya terlihat dari efisiensi biaya, melainkan juga memperkuat kapasitas lokal, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar, dan membangun fondasi bagi masa depan yang lebih mandiri. Program dikelola oleh aktor lokal tanpa campur tangan eksternal, seperti yang dilakukan oleh Ibu Anissa dan kawan-kawan. Selain itu, kesetaraan terwujud karena komunitas merasa lebih percaya pada program yang dipimpin oleh warga sendiri dan menciptakan partisipasi yang lebih kuat. Pelokalan bukan hanya sekedar strategi. Ini adalah filosofi kemitraan yang memahami bahwa program yang kita lakukan akan berdampak dalam jangka panjang dengan membangun kepemimpinan dan kepemilikan dari mitra dan anak-anak setempat. Komitmen Save the Children Indonesia terhadap pelokalan akan terus berlanjut dari kemarin, hari ini, hingga masa yang akan datang. Localization to tripling impact.